Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkannya Peraturan Komisi Perkom Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian KPK. Perkom tersebut telah ditandatangani langsung oleh Ketua KPK, Firly Bahuri. Mengutip yang dilansir cnnindonesia.com, salah satu poin dalam bilai tersebut menyatakan mereka yang pernah diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat tidak dapat menjadi pegawai KPK. Pasal 3 ayat 2 Perkom menjelaskan, dalam hal diperlukan bagi penguatan tugas dan fungsi organisasi, KPK dapat meminta dan menerima pegawai dari PNS maupun anggota Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pasal 11 mengatur bahwa penerimaan dari PNS maupun anggota Polri itu harus mengikuti seleksi bersyarat. Salah satu syarat dalam pasal 11 huruf B berbunyi, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, dan atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai komisi, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Jika mengacu syarat itu, pegawai KPK yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak lolos dalam asesmen TWK, kecil kemungkinan untuk bergabung lagi dengan KPK. Diketahui salah satu di antara puluhan yang diberhentikan adalah penyidik senior Novel Baswedan yang kini telah menjadi ASN Polri. Seorang sumber cnnindonesia.com mengatakan, dengan adanya Perkom itu, maka tertutup kemungkinan pegawai pecatan KPK kembali masuk ke komisi tersebut. Pasalnya, untuk menjadi pegawai dalam lingkungan komisi adalah mereka yang tidak pernah diberhentikan secara hormat, bukan atas permintaan sendiri. Sementara itu, merespon Perkom tersebut, mantan penyidik KPK yang saat ini menjadi ASN Polri, Muhammad Praswat Nugraha, menilai Firly dan kawan-kawan mempunyai ketakutan yang luar biasa terhadap integritas dan hasil kerja pegawai-pegawai yang diberhentikan melalui TWK. Sementara itu, mengutip yang diposting republika.co.id, mantan Ketua Tim Satuan Tugas KPK, Novel Baswedan, tak heran dengan diterbitkannya Perkom tersebut. Dia menyebut, ada ketakutan tertentu bagi pimpinan KPK jika pegawai yang disingkirkan melalui TWK kembali lagi. Bahkan sekarang seperti ada ketakutan bila suatu saat kembali lagi akan membongkar skandal-skandal tertentu, kata Novel Baswedan. Novel menyebut keberadaan Perkom tersebut semakin memperjelas adanya misi tertentu untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik di KPK. Dia bersama puluhan rekan lainnya yang tidak lolos TWK memahami bahwa pimpinan KPK saat ini adalah orang-orang yang tidak ingin memberantas korupsi. Bahkan mereka berlaku sebaliknya. Karena itu, mereka akan menyingkirkan pegawai yang punya tekad untuk bekerja baik dan benar. Lanjut Novel, ketika pimpinan KPK nanti adalah orang-orang yang mencintai negerinya, bersungguh-sungguh untuk memberantas korupsi, akan mencari orang-orang yang berintegritas, berpengalaman, dan memiliki kompetensi. Pada saat itu kami pasti akan dibutuhkan. Jadi saya tidak terkejut dengan dibuatnya peraturan tersebut, kata Novel. Dalam Perkom 1 tahun 2022 disebutkan, pegawai yang pernah diberhentikan dengan hormat tapi bukan atas permintaannya tidak bisa menjadi pegawai KPK. Sedangkan Novel Baswedan serta beberapa pegawai lain
Semisal mantan Ketua WP KPK yang juga penyidik Yudi Purnomo, mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Giri Suprabdiono, dan si Raja OTT Harun Ar-Rasyid merupakan pegawai yang diberhentikan dengan hormat akibat dinilai tidak lolos TWK. KPK membantah menghalangi mantan pegawai yang disingkirkan TWK kembali ke KPK melalui perkom tersebut. KPK berkilah kalau perkom dibuat guna menyelaraskan tata kelola kepegawaian setelah diangkat sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa menegaskan tidak ada maksud sama sekali untuk mencegah secara inkonstitusional pihak-pihak tertentu bergabung menjadi pegawai ASN KPK. Begitu kira-kira. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.